Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Adam wa Sayyidina Nuh wa Sayyidina Ibrahim wa Sayyidina Musa wa Sayyidina Isa wa ma bainahum minan nabiyyin wal mursalin salawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in, amma ba'du. Yang sangat kita sayangi, hormati dan muliakan ibu kita pimpinan Majelis Ta'lim An-Nisa, ibu-ibu syaraib semuanya juga yang sama-sama kita hormati, sayangi dan muliakan, ibu-ibu serta anak-anakku semua, calon-calon penghuni surga Firdaus bighairi hisab ma'al abrar, ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Kembali kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah summa alhamdulillah wa syukurillah. Kita berada di penghujung daripada minggu terakhir di bulan Safar 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita sama-sama dipanjangkan umur, disehatkan badan, sehingga ketemu lagi di tahun mendatang bulan Safar yang salah satu daripada bulan yang mulia. Ibu-ibu yang Allah muliakan, sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan Rabiul Awal sebagai bulan yang kita nanti-nantikan, bulan kelahiran seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala, semulia-mulia makhluk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan kawakina pamaulitan ulang kumpulan memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengharap syafaat beliau. Ibu-ibu yang Allah muliakan, hari ini kita nyambungi pulang pembacaan Sulamut Taufik, pasal bagi hal-hal yang membatalkan wudhu. Kita berwudhu dipesankan oleh Nabi, wahai Ali ya Nabi, peliharalah wudhumu, sempurnakanlah wudhu, karena wudhu itu setengah daripada iman. Wahai Ali, kata Nabi, jagalah wudhu. Selama engkau berwudhu, engkau dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah dijaga oleh Allah, hendak benar. Maka ujar Allah Ta'ala, wahai Musa, istiqomahlah dalam berwudhu apabila engkau berhadas. Ya terus-terusan berwudhu, hendak ke pasar berwudhu, hendak ke mana aja, hendak bepergian berwudhu, apalagi bepergian jauh. Selama seseorang berwudhu, Allah mengutus malaikat dari berbagai macam bencana. Mengkawa jangan batal wudhu, apalagi nanti nak bepergian yang jauh-jauh. Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, apabila engkau batal wudhu lalu datang musibah, ikam jangan menyalahkan aku, ya Allah. Selama kita berwudhu, kita nih dalam keadaan ada batal wudhu, maka di rumah masing-masing nak turun ke Majelis An-Nisa, udah wudhu berapa? Tuntas sudah wudhu, udah sempurna. Jadi di jalan nyatanya kita nyaman karena waktu asar boleh kan singgah lagi di masjid dilanggar banyak, ada sudah wudhu. Nah, jadi jaga wudhu. Selama engkau dalam berwudhu, engkau dalam penjagaan para malaikat Allah. Jadi ujar Allah, bila ikam Nabi Musa ditimpa satu musibah, ikam kada sing wudhuan, ikam jangan nyalahkan aku. Ya, ada keluarga kami, hati-hati benar-benar naik pesawat nih, kadang-kadang tak parah kon bibinian naik, hati-hati semuaan. Kedua ini betul aku aja orangnya penghutang. Naik pesawat penghutang benar, jadi kadang mau batalnya udah. Nah, itu peliharanya benar, supaya dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Nang nyatanya sholat nyaman. Bila hendak sholat, tinggal angkat takbir aja. Apalagi pak kaos sudah tangan baju dipanjang ulur tuh. Sembahyang kita pulihkan di Majelis Ta'lim An-Nisa, jangan kali sembahyang kasar.
nyoknya longgar nang buka masjid buka singgah satu mat. Nah, ini tangan baju ini tinggal diulur panjangkan. Terus kaos kaki ini usahakan yang tebal. Ini kaos kaki ulun ini tebal benar. Jadi bila ulun singgah dilanggar di masjid, sholli fardal asri arba rakaat. Astagfirullah. Ini jilbab sudah 3 lapis mas. Ini selapis. Ini lapisan kedua. Ulun sengaja mulai 3 lapis. 3 lapis semuaan jilbab ulun 3 lapis. Karena suka bepergian nominal. Jadi kada abuk lagi mencari mukena, sudah 3 lapis. Kaos kaki cari yang tebal. Jadi kada ada alasan kita sholat itu tertinggal. Siapa ujar Nabi yang meninggalkan waktu sholat karena ada kesibukan, dosanya itu sama dengan kematian seluruh orang yang dia cintai. Kada gampang, biar kada orang yang dicintai meninggal. Musibahnya kena sama dengan kematian orang-orang yang dicintai. Salat asar, jadi jangan kita lalai dimanapun kapanpun kita berada. Salat asar, maghrib, kita misalnya lagi di pasar, ada aja musola asar pun dia mencari. Siapakah orang sudah asar, maghrib, isya, kadang di pasar itu bubuhannya jaga toko ada aja sholat jam bulah ada mau kenepin satu mat daripada ulang begandangan, tapi sudah bodoh akorwo. Insya Allah mulai saat ini detik ini jangan ada satu alasan pun lantaran itu sampai kita ketinggalan sholat yang 5 waktu. Jangan ketinggalan. Hendak tulak majelis ini sudah celana bersih, kaos kaki bersih, kada kana najis. Dimanapun kita mau sholat siap sedia. Kemudian pasal wa manin taqada wudu'uhu haruma alaihi as-salatu wat tawaf wa hamlul mushafi wa massuhu illa lis-sabiyyi lid-dirasah ila akhirih. Pasal pada menyatakan yang haram dilakukan ketika orang batal wudu. Pertama, as-shalah jasin, salat. Baik salat fardu maupun salat sunat. Bila kita batal jangan supan undur. Tarawih ini maka di muka. Seakannya rakaat keempat batal. Begini teh. Jangan ditarusakan, aku aja supan, haram hukumnya kita sujud, haram kita tarusakan, merasa kita batal, jangan ditarusakan. Baik sholat wajib maupun sholat sunat, apapun alasannya, batal sampai sudah. Tarusakan setelah kita berwudu. Apalagi yang kedua ujar beliau wat tawaf. Jadi kalau orang tawaf ini enak-enak tulak-tulak umrah nih. Iringi ulun usolli sunnatat tawafi. Sunat tawaf yang ada bersabda salah. Usolli sunnatat tawafi rakataini ilahi ta'ala. Harus berjumpa sahajaku bila nak tahu umrah sahajaku di hadapan Ka'bah yang ada majalah Rasul. Aku niat tawaf di Baitullah ini 7 putaran tawaf umrah fardholillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim, wallahu akbar. Nah, kenapa mengangkat tangan? Hakikatnya kita berjanji setia dengan Allah dengan sisa umur kita ini supaya kita berbuat taat kepada Allah. Berjanji meninggalkan segala macam perbuatan maksiat. Makanya kalau orang datang umrah, saing ibadahnya, berbaik akhlaknya. Asal tahu hakikatnya. Enggak ada tahu hakikatnya, 3 hari datang umrah merencanakan duit sudah. Tapi di sini kan ada orangnya, ada jauh di sana. Karena orang berumrah itu bukan hanya sekedar gerakan aja, tapi ada hakikat-hakikat setiap gerakan prosesi umrah yang kita lakukan. Nah, jadi tawaf itu hukumnya wajib dalam keadaan berwudu.
Sudah putaran ke-7 belum tundung ke garis Hajar Aswad, batal. Maka diulanglah, dimulai putaran ke-7 itu tadi. Jadi tahu putaran ke-7 batal, wudu aja dulu. Nah, apalagi pakai semprotan udah ke pinggir aja, wudu. Tapi kalau tawafnya jangan be-make up, karena tawafnya aku nih lambat. Nah, sudah putaran ke-7 balik lagi ke tempat semula putaran ke-7, teruskan sekali tadi. Kalau ditarusakan padahal batal, ada sahih umrahnya. Karena rukun umrah itu pertama niat. Kayak penataran ya beratan kan, umrahnya beratan. Rukun umrah itu pertama niat. Niatnya di mana? Mesti di luar kota Makkah. Kalau kita datang dari Indonesia, kita mesti memasang niatnya biasanya di Jeddah langsung ke Makkah. Ulun kan aja buat berniat waktu ditankim wajib bayar seekor kambing. Kalau diganti dengan fidyah, udah boleh. Bila melewat ke tempat mikot mesti rukun yang pertama niat di luar kota Makkah yang ditentukan oleh Nabi. Aku niat umrah, beriram aku dengannya, fardu kan Allah Taala. Itu di Jeddah. Setelah sholat sunat umrah, salat sunat ihram langsung datang ke Makkah. Jadi hendak tawaf, wudu dulu, sempurna wudu dulu, jangan batal. Nah, putaran 1 sampai 7 wajib sempurna. Tuntung tawaf, selesai salat sunat tawaf, batal kan apa lagi? Sa'i. Aku aja biar pada paham asal kalau umrah aja ya. Tuntung tawaf duduk di Bukit Safa. Lun gue jangan sanggup lagi karena kawan. Makanya di situ disiapakan ini disiapakan kursi roda Arab tuh 100 rial. Ulunnya semalamnya tulang umrah gue kada betawapan ada sah umrahnya sama dengan perjalanan bandara ke Makkah. Kada kawa. Jadi kada kawa lagi berjalan ya kursi roda. Karena rukun umrah yang kedua tawaf. Tawaf ini dalam keadaan wudu sempurna. Bila wudunya batal ditarusakan, maka umrahnya tadi batal. Umrahnya batal, wajib diqadha di kesempatan lain. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, ada kawan juga seluruh imam mengatakan tawaf itu wajib dalam keadaan berwudu. Nah, kalau sa'i kada apa-apa. Bila kada basa'i sampai ke pulang ke Banjarmasin, kenal pada dosanya. Dikira dapat pahala sepanjangan berdosa. Kembali kepada mazhab Imam Abu Hanifah. Malam aku aja umrah aja asal sanggup lagi saya 3 putaran aja. Betul kalau basa'i lagi. Nah itu wajib menyembelih seekor kambing. Nyembelihnya kalau boleh di Banjar, mesti nyembelihnya di Makkah. Ada bisa diganti dengan fidyah. Karena itu rukun umrah tuh yang ketiga adalah sa'i. Yang berikutnya potong rambut selesai. Nah, jadi tawaf ini kada kawa dianggap kada kawa tadi pun kada wudu, bila kada wudu kada sah umrahnya. Baik kalau tawaf wajib itu kita bila kita umrah tuh tawaf wajib karena ada tawaf sunat, kita turun tengah malam jam 2 selajur tahajud di Masjidil Haram. Itu di Masjidil Haram tuh gue kada ada sholat sunat tahiyatul masjid tuh ada. Salat sunat tahiyatul masjid itu diganti dengan tawaf. Nah, jadi begitu sampai ke masjid lalu tawaf sunat, niatnya sahajaku tawaf sunat di Baitullah ini 7 putaran lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, tawaf lagi 7 putaran. Nah, itu ganti daripada tahiyatul masjid. Apa arti tahiyatul masjid? Penghormatan terhadap masjid. Nah, itu tadi tawaf gantinya. Kalau masjid lain, datang ke sabilah, jangan berandil, jangan berduduk dulu. Lakukanlah janabi penghormatan terhadap masjid dengan sholat. Iringi ulun usolli sunnatan atau usolli sunnatan tahiyatul masjid rakataini lillahi ta'ala. Sahajaku sholat sunat penghormatan terhadap masjid
lillahi ta'ala. Allahu akbar, baca Fatihah, baca kuliah, rakaat kedua baca Fatihah, baca qul huwallah, salam, hanya berdoa. Kalau pian kebetulan di masjid, jangan bapandir urusan dunia. Ini kada dalam masjid pakai sahanto. Mata kawan pacar remaja datang, sekong pakai maling di kunjung situ, nang sekong pakai sahanto. Mah di dalam masjid berucap, tapi di sini kada ada umnya. Tapi ulun pengalaman sehingga di satu masjid yang sekong bagi sahantuk sekelompokan, sekongnya bagi selisahnya. Nah, padahal ujar Nabi akan datang di hari kiamat satu makhluk yang bernama Quraisy. Quraisy itu makhluk yang menyeramkan. Datang di masyarakat, kakinya di neraka jahanam, kepalanya namanya otok. Mana orang-orang yang berbicara urusan dunia di dalam masjid, yang nyiapin andunya langsung dicotoknya, langsung dilempar ke neraka. Jadi di masjid ini kan kau jangan samakan tempat lain. Dia boleh berbicara urusan dunia. Duduk di masjid itu niatnya, aku niat Bapak Bang iktikaf nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidil mubarak sunatanillahi ta'ala. Maka ada apa? Aku niat iktikaf hanya mendekatkan diri kepada Allah dengan berdiam di masjid ini sunatan lillahi ta'ala. Ambil Al-Quran, baca Yasin kah, Waqiah kah, Tabarak kah, Alif Lam Mim kah, surah Hamim Sajadah kah, apakah. Jangan umpet pemandir. Datang nang tukang pembacaannya, anyarnya direkam lagi lon, 2 kuping dicatat dengan pulpen. Ada boleh pemandir dalam masjid urusan keduniaan. Nah, kembali ke sini, haram orang tadi melakukan tawaf, baik tawaf wajib maupun tawaf sunnah. Kemudian yang berikutnya lagi menyentuh atau membawa Al-Quran kecuali jasidin, wa hamlul mushafi wa massuhu illa lisobiyil dirasa. Kada boleh menyentuh atau membawa Al-Quran kecuali anak kecil yang belum balik untuk belajar. Udah batal. Tapi amun Al-Qurannya hitungan hendak gugur, jangan dibiarkan. Tunggarannya darurat. Tuh kurang mesinnya gugur ini yang katakan aku pada bodoh dulu, salah bodoh, gugur Al-Qurannya. Nah, jadi kalau gugur acak angkat, baca istighfar. Ada bodoh karena itu bisa karena anak datang pulang telingkang inya. Nah, jadi dalam keadaan darurat kan apa? Atau ujar para ulama, boleh kita membawa Al-Quran atau menyentuhnya dengan Al-Quran tafsir. Kita banyak tafsirannya daripada Al-Quran. Kemudian yang berikutnya lagi, ujar Sirin di sini. Orang junub haram juga membaca Al-Quran ini dalam keadaan sudah melakukan hubungan suami istri, karena mandi juga sibuk pada di dapur. Kalau nama ambil Al-Quran haram hukumnya, atau mencapai Al-Quran. Nah, padahal Sirin di sini. Kemudian demikian pula berdiam di dalam masjid. Belum mandi junub lagi diam di masjid, atau belum mandi haid berdiam di masjid. Tapi ada keperluan salah satu Ummul Mukminin Ummi Salamah. Ummi Salamah nih istri Nabi radhiyallahu anha. Pernah ujar Ummi Salamah, aku mau ambil tikar di masjid untuk keperluan di rumah. Aku dalam keadaan haid, tapi kenapa dia ambil tikar aja? Nah, dia ambil mungkin agak ditapas kah tikarnya. Sukasin ke masjid mengambil tikar lalu menapas. Karena bukan berdiam, tapi ada keperluan. Amun orang babacaan pangkunya di masjid, di luar masjid tadi pepelatarannya tuh, tapi jaga wah ini alhamdulillah sok pula. Auja kada betah tuh lecetnya. Kada menetes juga. Jadi kemudian apalagi yang berikutnya, demikian pula orang haid atau nipas. Kan kita haid nipas tuh kita berhadas besar ngarannya buah. Haid kita berhadas besar, baudu kita kada sah juga, belum tuntas lagi haidnya. Nipas itu saat melahirkan anak tuh, nah masih keluar darah umumnya 40 hari.
Bisa jadi 2 bulan paling lawas mbah melahirkan anak nggak keluar darah tunggal dikitan. 2 bulan hanya hampir, berarti 2 bulan tuh kita boleh kada sholat dan kada wajib kada sholat. Selama 2 bulan tuh kita kada boleh menyentuh Al-Quran. Tapi dibenarkan oleh para ulama membaca amalan harian. Karena ujar Nabi, siapa yang akan melakukan sesuatu kebaikan tanpa diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, ada diberkati. Jadi bila anak makan Bismillahirrahmanirrahim, kalau kan semingguan kadang baca Bismillah. Hanya aja Bismillah Al-Quran, tujuannya untuk doa, baca Bismillah. Karena Nabi menyuruh baca Bismillah, itu amalan harian. Pernah Nabi kita makan bersama para sahabat, lalu Nabi takurihing, tersenyum. Ujar sahabat, kenapa pian lain dari biasanya nih? Tersenyum. Aku jadi Nabi melihat sahabat nang di hadapanku nina. Tadinya makan gak ada membaca Bismillahirrahmanirrahim, lalu iblis umpat juga ambil makanannya. Nabi dibukakan hijab, ngingat pula berandak makan baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi dibukakan hijab, orang nang makan gak ada Bismillah tadi. Nabi melihat iblis dan Nabi umpat makan lawan makanannya. Demikian pula orang hendak melakukan hubungan suami istri, kada bismillah sebelum memulai. Aku maka aja Nabi iblis tuh beserta inya juga umpat menggugurkan sperma di situ. Lalu kakalawan anak tadi ngalih diatur karena iblis umpat mengandak sperma. Pat juga nimbrong di situ. Jadi sebelum melakukan hubungan suami istri, baca dulu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana mimma razaqtana. Ya Allah, lindungi kami daripada gangguan syaitan dan apa yang dianugerahkan dari hubungan suami istri ini. Jangan sampai syaitan umpat jua sama situ nimbrong. Nauzubillahi min dzalik. Nah, itu dari Rasulullah. Siapa aja Nabi yang akan melakukan hubungan suami istri membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana mimma razaqtana. Niscaya anaknya tuh lambat atau lakas akan menjadi anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi kada boleh orang nak ayat ngipas tadi haram hukumnya menyentuh atau membawa Al-Quran. Ada lagi disambung beliau di sini. Nah, demikian pula haram kata beliau, yakni seseorang itu berpuasa dalam keadaan haid dan nifas, dan haram melakukan hubungan suami istri jika belum mandi wajib, walaupun darahnya sudah ampih, sudah tuntas darahnya apa aja sudah haid kada apa-apa, melayani hajat abahnya mandi dulu. Haram hukumnya di sini berdosa. Jadi tuntaskan, sudah tuntas darah haid lalu mandi wajib, boleh melakukan hubungan suami istri. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, ati'u rabbakum, taat ya Nabi kalian lawan Allah. Taati Allah, jangan membelakangi Allah. Jadi ujar Imam Al-Ghazali, agamanya berisi 2 peraturan. Nang disuruh oleh Allah, nang wajib dilaksanakan, nang sunnah sekemampuannya aja. Berisi suruhan, perintah, dan berisi larangan. Nang dilarang, dijauhi, itu sudah tergolong orang yang taat. Nah, jadi ati'u rabbakum, taat jangan lawan Allah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegera Allah untuk berbuat taat dan Allah itu jangan lambat. Mendengar sudah azan subuh, pulang balik kena dulu. Nah itu kan bersegera lah. Orang yang bersegera menunaikan perintah Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard, berarti dia bersegera untuk mendapat hadiah yang terindah yaitu surga. U'iddat yang dimana surga tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard,
masing-masing kita nih dapat kena surga seluas 7 lapis langit bumi nang dilebarkan di orang dan masuk surga meratan kan meratan wa jannatin arduha samawati wal ardh. Sabarapa kali kita jadi ratu-ratu yang paling cantik di dalam surga sampai mubabah kita meratan. Nah, kada lawas bang kita buat hidup nih umat benar. Umur ba antara 60 70 betul matian lagi. Tapi bergantian kan. Nah, sudah banyak banget yang meninggal sudah. Kawan aku kita nih. Banyak banget besar sudah nang kami dulu kan babah nah di sini nah. Dulu kan nang 2 hari nah bisa dah sini. Ini generasi keberapa kan? Generasi nang tadi jauh. Ulun lagi pamulaan buka sudah duduk di sini. Banyak pada sana peninggalan. Ini lagi Aji dah. Bagi ajaran Allah maghfir lahunna. Ya Allah ampuni berat warhamhunna ya Allah, sayangi mereka ya Allah. Wa adkhilna jannatal firdaus bighairi hisab. Amin ya rabbal. Berikan satu-satu kekawanan kita umur umatku antara 60 70 aman balabe juga kada jauh. Jadi bila kita nih maksimal jauh orang akan ini sudah beribadat tuh jaka ibarat tuh isuk mati aku itu aja sudah aku sudah berhikmat beribadat kayak gitu nah. Jadi andai kata esok meninggal dunia kada tapi besar penyesalan. Mudahan kita jangan termasuk orang yang membuang-buang waktu. Aku jangan bicara kada memberatkan umatku, kewajibakan seluruh umatku tuh hafal surah Tabarak, surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa jarabi yang suka mengamalkan Tabarak tiap malam kada diazab di kubur sampai kiamat. Bila orang tua kada disiksa di kubur, berarti orang tua di surga. Tabarak tiap malam. Nyamannya mudah dimudahkan berkatnya. Ulun bila keingatan mati ancap pengen baca Tabarak. Ulun ya apa orang kena dikubur. Nah, karena ada ilmunya. Ya kalau bu, mun kada ada ilmunya nih, kesah aja merotet. Kada ada kasudahannya. Jak baca budah 3 kali udah tuntong. Ya baca dalil hizib Senin udah tuntong berapa kali tuntong. Jadi dalil ini gue intinya tuh hizib Senin akhir. Lawan doanya. Kalau orang-orang soleh tuh tiap malam baca hizib Senin akhir itu inti dalail hizib Senin akhir. Lawan doanya itu dibaca biasanya orang tengah malam atau subuh dan kita kau juru baca pula. Tunggal dikitan penting tahu dah rahasianya. Kalau hizib hari Jumat itu boleh bila kita baca di hari Jumat esok Jumat nah. Nang hizib hari Jumat itu bila kita baca satu huruf tuh pahalanya sama dengan naik haji sekali. Nah, kada gampang. Awak aja sambil duduk di mana, kali mana kah? Awak aja ibu dalilnya baca. Asal tahu rahasianya. Nah, itu jadi laris kena dalail. Ya ayuhan nas wa manusia janabi seluruh manusia ati'u rabbakum taat lawan Allah Tuhan kalian. Wa shallu khamsakum sempurnakan salat tang 5 waktu tang sepuluh tadi. Wa addu zakata amwalikum tunaikan zakat harta dihitung bujur-bujur. Harta kita dihitung bujur-bujur. Misalnya kita biasanya berzakat bulan puasa, mesti kena bulan puasa berzakat pula. Hitung. Nah, berapa sejuta? 2%, 2,5%. Nah, hitung bujur-bujur. Kemudian wasumus sahrakum, puasa Ramadan sempurnakan. Nama batalkan puasa Ramadan ini banyak sudah tahu pian. Wa ati'u za amrikum, taat lawan orang yang menyuruh dalam kebaikan. Mau pemerintah menyuruh buat kebaikan, mau para alim ulama taat lawan orang yang menyuruh kita berbuat baik. Tadkhulu jannata rabbakum, niscaya kalian masuk ke dalam surga Tuhanmu. Amin ya rabbal alamin. Ini aja dan yang bisa sampaikan, mudah-mudahan besar manfaatnya lalu kita sambung lagi di minggu yang akan datang. Mudah-mudahan sama panjang umur sehat badan dan diberikan oleh Allah kemudahan untuk menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah SWT kabulkan segala hajat kita, hajat anak-anak kita. Karena udah Nabi apabila umatku berkumpul 40 orang, ada satu di sana yang menyebabkan doa kita diijabah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini banyak banget namanya sampai keluar sana. Insyaallah doa kita kabulan aja.
ala tilkanya bisri nabi walid nabi bisri suratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada beberapa pengumuman ibu-ibu. Hari Sabtu ini tanggal 23 Agustus Sabtu ini 2025 pembacaan manaqib Ummul Mukminin kembali kita langsungkan. Waktu dan tempat seperti biasa majelis makam Ubabah Syarifah Masjid Al-Habasi. Mudah-mudahan kalau ada tangan ulang. Dimajukan seminggu karena para panel sudah karena bila minggu depan tuh masuk maulid sudah. Nah, jadi dimajukan seminggu pula Sabtu ini lah. Nah, kemudian hari Selasa depan tanggal 26 Agustus 2025 kembali dilangsungkan pembacaan Hadrah Basaudan. Dan kita dihindarkan dari berbagai macam bala. Ini buai intik daripada tulak bala Hadrah Basaudan ini. Waktu dan tempat seperti biasanya di majelis makam Ubabah pemilik Ubabah Syarifah Masjid Al-Habasi. Pengumuman yang ketiga hari Kamis depan tanggal 28 Agustus 2025 dilangsungkan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Nah, jadi waktunya kesungsung jam 1:30. Ingat pula Kamis depan tanggal 28 Agustus akan dilangsungkan peringatan Maulid Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Waktu jam 1:30, tempat majelis Anisa, majelis Ubabah Syarifah Masjid. Boleh dikabarkan kawan-kawan ulah yang belum sempat hadir yang bisa aja bawa WA-an barataan. Insya Allah bersama tamu kita yang mulia Ustazah Syarifah Fatimah Iskir Al-Hamid dari Pasuruan, Jawa Timur. Ya, selamat memperingati Maulid Nabi. Mudah-mudahan yang kita harapkan syafaat beliau benar-benar diberikan oleh Allah untuk kita berataan. Nah, bawa nasi kada bapak buah, kada kolima 10. Niatakan pahalanya segan seluruh keluarga kita. Roti kah, nasi kah, namanya niatakan karena niatakan membesarkan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Karena dahulu pernah terjadi di Mesir seorang laki-laki difitnah dan dia akan dihukum pancung. Lalu dia bernazar, ya Allah ulun salah, tapi ulun sudah diponis hukum pancung. Bila pian membebaskan ulun daripada hukuman yang berat yang mengakhiri daripada hidup ulun ini, ulun sepulang di sini karena ulun akan bila ulun dibebaskan daripada hukuman ini, jadinya ulun akan mengadakan peringatan Maulid Rasul. Soalnya dibebaskan Allah dan kapulan barangkali hajatnya berkat Maulid kita yang kita langsungkan di Kamis tanggal 28 insyaallah. Itu aja dulu. Mari kita bertahlil untuk keluarga, wabil khusus bagi Rasulullah SAW, para sahabat, para awliya Allah dan para pengikut beliau, khususan Ummul Mukminin dan seluruh abah mama guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Sama-sama Bu.